توكلت وإليه أنيب وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. آبائنا الأفاضل والأساتذة الشرفاء والشيوخ الأحبة rahimakumullah. Orang tua kita yang kita hormati Al-Habib Husain Al-Attas maupun para asatidz hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah kita bersyukur kehadirat Allah atas segala rahmat dan taufiknya, inayah dan maghfirahnya, sehingga kita kembali berjumpa, bertatap muka muwajahah di majlis yang kita cintai di bulan yang agung, bulan Maulidur Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu dapat menjadi suatu bukti cinta kita kepada baginda Rasul dan dapat menjadi umat yang bisa mengikuti baginda Rasul, dan semoga nanti di hari kiamat Allah kumpulkan kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam Ahaditsur Rasul dalam kitab Riyadhus Shalihin yang telah sampai pada kelanjutan bab Al-Khawf, yaitu pada hadis yang ke 398. Hadis yang ketiga daripada atau yang kedua dari Babul Khawf. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi fid dharain amin radhiyallahu ankum anna wa 'anil muslimina ajma'in. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimamin ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Rawahu Muslim. Wa 'anil Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ahwana ahli an-nari 'adaban yawmal qiyamati la rajulun yud'u fi akhmasi qadamayhi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu 'adaban wa innahu la ahwanhum 'adaba. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته. رواه مسلم. Al-hujzatu ma'qidul izari tahta syurrah wa tarbuhatu bi fathil ta'i wa dhammil khafi al-'azam alladhi 'inda turatil nahr wa lil insani tarbuhatani fi janibayn nahr. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumu an-nasu li rabbil 'alamin hatta yaghiba ahaduhum bi rashhihi ila ansafi udunayhi. Muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim. Warrashu al-'araq. Berkata muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmati dan kita melekam barakahnya, amin, berbicara tentang kelanjutan daripada Babul Khawf, tentang rasa takut. Wa anhu, dan juga daripada Imam Abdullah bin Mas'ud, Gala, beliau berkata, Gala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, Yu'ta bi jahannama yawma idzin la sab'una alfa zimam. Yu'ta, akan dibawa dan digiring
dan juga didatangkan bi jahannama ke dalam jurang jahannam yauma idin pada hari itu, hari kiamat, laha sab'una alfa zimamin, yang mana jurang jahannam itu isinya ada 70.000 belenggu. Ma'a kulli zimamin, setiap belenggu masing-masing sab'una alfa malakin, diseret oleh 70.000 malaikat, yajuruna, yang menarik dengan satu kendali menjuruskan seorang pendosa ke jurang nerakanya Allah. Jadi nanti di hari kiamat diriwayatkan oleh Imam Muslim, hari perhitungan, jikalau orang harus masuk neraka, tidak ada yang bisa menghalang-halangi dia. Kenapa? Karena dia bakal diseret oleh 70.000 malaikat Allah Ta'ala yang akan melemparkan dia ke jurang jahannam. A'adzanallahu minha. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita. Ya. Artinya zimam, belenggu. Ya, kalau diartikan secara bahasa boleh jadi setiap pendosa akan dibelenggu hidungnya, sebagaimana sapi itu. Diapain? Ditusuk dia punya hidung, ditarik. Kalau diartikan secara lughah, kalau diartikan secara kira-kira, ya dilemparkan ke dalam jurang nerakanya Allah. Makanya kita harus takut dengan api neraka. Walaupun kita tidak boleh ibadah, sholat, puasa, zakat karena takut disiksa. Karena itu semua adalah perintah dan tuntutan wajib. Kita sebagai makhluk harus ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk ibadah. Ya, bukan karena untuk takut disiksa, enggak. Siksanya Allah harus kita takut. Jangan sampai kita dijebloskan ke jurang nerakanya Allah. Manusia bisa berbuat adil, betul, apalagi Allah. Andai kata ada hamba yang taat ibadah, nggak mungkin dijerumuskan ke dalam jurang nerakanya Allah, jahannam, walaupun itu haknya Allah. Andai kata ada orang hidupnya ibadah dari mulai lahir sampai meninggal dunia nggak pernah maksiat, kalau Allah mau masukkan ke neraka, itu haknya Allah. Tapi kita harus takut, karena kata Nabi, ittaqun nar walau bisyiggi tamratin. Ente takut deh sama api neraka walaupun hanya dengan setengah biji korma. Maksudnya apa ini ya Rasulullah? Maksudnya ente sedekah walaupun sedikit, itu bisa jadi tameng buat api neraka. Bisyiggi tamroh, bahasa hadis itu syiggi tamroh, biji korma setengahnya doang. Ente takutlah dengan api neraka walaupun hanya sedekah dengan setengah buah korma. Jadi harus takut kepada siksanya Allah Ta'ala, siksa yang tiada dua dan tiada taranya. Ya. Wa anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dan daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridainya dan kita berdua kita mendapatkan barakahnya, amin. Semoga Nu'man dan Bashir mendapatkan ridhonya Allah dan kita juga mendapatkannya, amin. Ya, Al-Faqir nggak mau panjang lebar mengupas tentang biografi karena waktu. Ya. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar baginda Rasul telah bersabda, inna ahwana ahlin nari 'adzaban yaumal qiyamati. Rasul bersabda, inna, sesungguhnya, ahwana, seringan-ringannya siksa ahli nari adaban, untuk penghuni neraka daripada siksa yang paling enteng yaumal qiyamah, la rajulun, yaitu seseorang, yudha'u, di mana dia diletakkan, fi akhmasi qadamaihi, di telapak dua kakinya,
Jamrotani, 2 bara api. Ini paling ringannya siksa. Ditempelin di bawah kedua kaki seseorang, jamrotan, 2 bara api. Yaghli minhuma dima'uhu, yaghli yang menyebabkan dia mendidih. Minhuma, kedua kaki tersebut mendidih, dima'u sampai ke otak-otaknya. Jadi dia berdiri disuruh nginjek 2 bara api, saking panasnya bukan ngebakar kakinya aja, sampai otaknya mendidih. Ini 2 bara api neraka. 2 bara api dunia aja kita pegang semenit nggak bakal kuat. Betul. Ini bara api nih. Ya, bara api nih. Kita pegang sebentar aja nggak bakal kuat. Bagaimana kalau api neraka? Sepanas-panasnya bara api dunia kita pegang, gosong tangan kita doang. Betul. Tapi kalau nerakanya Allah, bara apinya kalau kita injak, panasnya sampai otak kita mendidih. Ini kata Nabi, yaghli minhuma dimaghuhu, sampai mendidih otaknya. Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adaban. Apa yang disaksikan oleh orang itu adalah asyaddu minhu adaban, siksa yang paling pedih. Orang bilang tuh paling pedih tuh. Orang neraka lihat pas diberdiriin, dia menginjak 2 bara api mendidih sampai otaknya, dia mengatakan ini siksa yang paling pedih. Padahal wa innahu la ahwanhum adaba, justru sesungguhnya itu siksa yang paling enteng dan ringan daripada siksa api nerakanya Allah Ta'ala. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Makanya kata Nabi, ya, dalam Al-Quran, ku lindungilah dirimu wa ahlikum nar, dan keluargamu jangan sampai kena api neraka. Ya, enggak kita, istri kita, enggak istri kita, ibu bapak kita, atau putra putri kita, jangan dibiarin. Kita anak-anakan ibadah, anak kita nggak pedulin untuk ibadah, ini salah. Atau ayah dan ibu kita yang nggak ada melakukan ibadah, kita merasa putus asa untuk memberitahukan. Ya, beritahu dengan cara yang paling sopan, dengan doa. Ya, karena kalau mereka dibakar, maka kita juga akan merasakan pedihnya walaupun kita berada dalam nikmatnya surga. Ya, kecuali Allah punya kuasa. Tuh. Ini siksaan yang paling enteng. Muttafaqun alaih, Bukhari wa Muslim. Waspada. Wa an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam qala minhum man ta'khudhu an-naru ila ka'bayhi. Dan daripada Imam Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya dan kita berkahnya, amin. Anna Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW, gala, beliau bersabda, minhum, di antara mereka orang yang disiksa dalam api neraka, man ta'khudhuhun naru ila ka'baih, ada yang dibakar sampai 2 mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbati, ada juga di antara mereka man ta'khudhu yang dimasukkan ke jurang neraka ila rukbati, hanya sampai dengkulnya saja. Tadi ingat, nginjak bara apinya aja mendidih. Bagaimana kalau dicemplungin? Ya, kita lihat tuh di TV ada lahar api ya. Lahar api yang keluar dari gunung tuh, yang panasnya bukan main. Itu paling entengnya siksa minuman penghuni neraka, yang terbuat bukan dari lahar api, tapi dari darah dan nanah. Darah dan nanah itu minuman orang-orang ahli neraka. Jadi kalau kehausan disiksa, pengen minum, dikasih, tapi minumannya itu. Yang kalau dia minum, pipinya hancur, ususnya semua hancur. Ya. Wala ta'amun illa min ghislin.
Tidak ada makanan atau minuman yang mereka minta, melainkan makanan minumannya hanya Rislin. Rislin itu darah sama nanah. Ya, yang kalau diminum nih, dia pikir dingin nih. Pas diminum, saking panasnya mukanya hancur. Sampai tenggorokannya, sampai usus-ususnya hancur. Alladzina kafaru lahum syarabun min hamim. Orang-orang kafir atau ahli maksiat kalau kena itu minumannya min hamim, ya. Minuman yang panasnya bukan main. Apa dalam surat Al-Kahfi, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami siapkan, kata Allah, inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha. Jadi jurang nerakanya Allah dipagerin kayak orang penjara. Udah kebakar, naiknya susah, mau keluar nggak bisa, ada tralisnya. Wa in yastaqitu yughatu bihim. Kalau mereka mau minta tolong, ditolong. Dikasih minuman, tapi minumannya tadi minuman yang terbuat daripada darah dan nanah. Ya. Inna a'tadna lidzalimina naran ahata bihim suradiquha wa yastaqitu yughatu bihim bima'in kal muhli yashwil wujuh bi'sas syarabu wa sa'at murtafa'u. Jadi kalau dikasih wainya stagi itu minta tolong juga tuh bim. Pakai apa dikasih minumnya? Pakai minuman kal muhli yashwil wujuh, minuman yang sangat panas, yashwil wujuh, memanggang pipinya mereka. Bi'sa syarab, seburuk-buruknya minuman tuh. Wasaat mutaqabbal. Mudah-mudahan Allah selamatin kita, amin. Enggak ada yang bisa menahan rasa panasnya api dunia, apalagi panasnya api neraka hari kiamat. Wa minhum man takhudhu ila hujratih. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam neraka, dijebloskan ila hujzati, sampai pada pusar. Ya, sampai pusarnya. Wa minhum man takhudhu ila targuwatih. Di antara mereka ada yang dimasukkan ke dalam neraka ya Allah sampai targuwatih, sampai ketiak. Rawahu Muslim. Al-hujza ma'adil izar tahta surah. Ya, pusar tuh, di bawah pusar. Kemudian nih bicara tentang siksa. Lalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, daripada Imam Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya dan kita mendapatkan barakahnya, amin. Anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya baginda Rasul telah bersabda, qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila sabi udunai. Bahwasanya baginda Rasul telah bersabda, yaqumun nasu, nanti di hari kiamat di padang mahsyar orang dibangkitkan dari alam kuburnya. Yaqumun nasu, dibangkitkan manusia di rabbil alamin, untuk menghadap kepada Allah di padang mahsyar. Mereka hatta berkumpul, ya, disiksa hatta yaghiba ahaduhum, tergantung amalnya. Hatta yaghiba, sampai mereka tenggelam. Ahaduhum, di antara mereka itu ada yang tenggelam fi rashhi, dengan keringatnya sendiri, ila ansafi udunai, sampai menutupi kupingnya. Keringat menenggelamkan seseorang karena amalnya yang jelek. Ada yang sampai tenggorokan, ada yang sampai bibirnya, ada yang sampai menenggelamkan sampai kuping. Ya, ya, padang mahsyar. Ya. Mudah-mudahan kita nggak ada di situ. Ya. Ya Allah. Makanya baginda Rasul kalau udah baca Al-Quran sampai pada surat Hud, terus ke belakang Rasul bacanya lebih banyak nangis. Ya, sampai Rasul ada uban. Ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa muncul uban? Ya, ada beberapa uban. Rasul nih umur 63, ubannya nggak banyak, wajahnya tetap muda, tapi ada uban. Sehingga sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa ada uban? Sayyabatni Hudun wa akhwatuha. Kata Nabi, yang bikin saya ubanan karena surat Hud wa akhwatuha, dan selanjutnya tuh ke belakang. Artinya bicara lebih banyak dari mulai surat Hud sampai keluarga binas tentang masalah siksa.
tentang orang yang dipanggang, tentang orang yang begini dan begitu. Rasul ini mikirin umat, jadi kalau baca Quran nangis mulu ya. Sehingga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ketika bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa rambut ini, lagi ngajak Nabi Ibrahim bingung, kok rambut bisa putih ya. Nabi Ibrahim tanya, ya Allah, kenapa kok rambut saya bisa ubanan? Apa ini yang putih? Ini uban apa ya Allah? Hikmahnya apa? Itu karena panasnya siksa dalam kubur. Jadi gara-gara ada orang-orang yang maksiat atau orang kafir di dalam kuburnya disiksa, saking panasnya sampai ke rambut-rambut orang yang masih hidup juga kecipratan. Saking panasnya siksa alam kubur. Makanya dulu pernah kita ceritakan, zaman dahulu kala ada pemuda kumpul di kuburan. Mereka sampai di kuburan berkata satu dengan lain, kaifa bina idza shallaina rabbana thumma nad'u Allah hatta yukhrijana ba'dal mauta wa yukhbirna 'anil maut. Wahai teman-teman, bagaimana kalau di kuburan ini pemuda zaman dulu Bani Israil main di kuburan, mereka berkata, bagaimana kalau kita berdoa minta sama Allah agar penghuni kubur ada yang dihidupin, biar kita mau tanya bagaimana alam kubur yang sebenarnya. Akhirnya mereka fada'u, berdoa. Setelah berdoa, subhanallah, ada salah satu kuburan bergerak, mengeluarkan penghuninya keluar, hanya kepalanya saja, dengan wajah yang hitam. Sehingga bertanya, itu mayit itu bicara dengan izin Allah, ya haula ma turiduna minni, wahai kalian para pemuda, untuk apa ente berdoa minta saya dibangunin, buat apa? Apa yang kalian mau? Mereka berkata, pemuda itu, minta maaf wahai mayit, kami nggak pengen ganggu apa-apa, cuman mau tanya bagaimana keadaan kamu dalam kubur. Rasa dalam kubur itu bagaimana? Ini masih alam kubur. Itu mayit dengan izin Allah berbicara, la tas'aluni an sya'nil qabri, kamu jangan banyak tanya soal alam kubur dan alam-alam selanjutnya. Cukup kamu tahu, fa innani qad mitu mundu tis'ina sanatan. Cukup kamu tahu saya meninggal dunia sudah 90 tahun. Walam yadhab hararatul maut minni wa hatta al-an ahissu ta'maha. Saya mati meninggal dunia sudah 90 tahun, tapi rasa sakitnya sakaratul maut, waktu ruh saya dicabut, sampai detik ini masih kerasa sakitnya. 90 tahun dalam kubur masih ngerasain rasa siksa waktu dicabut ruh, meninggal dunia, sakaratul mautnya di dunia. Wa kana baina ainaihi atharus sujud, padahal antara mata kanan dan mata kirinya di jidatnya ada tanda yang menandakan dia itu ahli sujud. Ini ahli ibadah ya, meninggal dunia dicabut ruhnya seperti itu. Apalagi kalau orang ahli maksiat ya. Mudah-mudahan Allah ringankan siksa kita ya, dan Allah hilangkan rasa sakit sakaratul maut. Oleh karena dalam sebagian riwayat baginda Rasul nangis ketika ruhnya sampai tenggorokan. Rasul berkata kepada malaikat Israil, ya Israil, alangkah sakit dan pedihnya ini. Na'am ya Muhammad Rasulullah. Oleh karenanya saya minta izin, jikalau diberi izin untuk saya lanjutkan pencabutan nyawa antum. Kalau tidak, saya berhenti ya Rasulullah, biarkan antum hidup. Lanjutkan wahai Israil, tapi tolong ringankan sedikit siksa rasa sakit sakaratul maut. Sampai Rasul suruh sahabat di situ, sebagian riwayat mengatakan Imam Ali bin Abi Thalib mengambilkan air dingin, ditaruh di kobokan, sambil Rasul pegang itu air sambil diusap ke mukanya, sambil berkata, wa inna fil mauti la sakarat, sesungguhnya di dalam kematian ada sakaratul maut yang sangat menyedihkan dan menyakitkan. Wahai Israel, jikalau sakit seperti ini rasa sakitnya, biar saya menanggung rasa sakit sakaratul maut. Umat-umatku ketika dicabut nyawanya, kumpulin biar saya tanggung rasa sakitnya. Itu Rasulullah ya. Makanya kita di dunia ini jauhin diri dari dosa, jauhin diri dari maksiat
Jangan ikutin hawa nafsu kita yang jerumusin kita, yang menyebabkan kita bakal dipanggang dalam nerakanya Allah ratusan tahun. Banyak-banyak taubat di bulan Maulid ini, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun. Jangan sampai dicabut nyawa kita belum taubat. Ini mulut gak bakal bisa ngucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hanya gara-gara satu dosa yang kita belum taubat. Jadi seperti itu, ada orang tenggelam sampai keringatnya menutupi kupingnya, dua kupingnya, muttafaqun alaih, Al-Bukhari wa Muslim.